Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Baitul Ma'mur, alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa memulai lagi tugas yang diberikan kepada saya untuk secara rutin setiap malam Sabtu ganjil. Jadi malam ke-1 dan malam Sabtu pertama dan malam Sabtu ke-3 insya Allah. Bagaimana Pak? Sehat semua ini? Ya. Masih utuh ini Bapak-bapak jamaah? Alhamdulillah, kita banyak kehilangan teman-teman kita juga. Ya alhamdulillah, ya semua baik ya. Yang dipanggil Allah ya baik, yang masih diberi umur ya baik, tergantung kepada kita semua apakah akan menjadikan diri kita ini orang baik atau orang tidak baik ya. Mulai kajian malam hari ini saya pakai satu kitab ya, saya usul Pak Taufik supaya saya tidak setiap kali mikir mau nyajikan apa, maka saya usul pakai satu kitab. Saya tawarkan apakah mengenai Quran atau mengenai hadis. Menurut Pak Taufik, Quran sudah dibahas Ustadz Syarif gitu ya. Kemudian maka saya ambil hadis, dan itu saya ambil dari kitab kumpulan 100 hadis yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di ya. Yang terkenal kan Arba'in Nawawiyah ya, hadis Arba'in. Saya kira itu sudah banyak dibahas. Ini saya ambil yang 100 hadis ya. Akan saya mulai dan al-hadithul awal, hadis yang pertama, an Umar bin al-Khattab radhiyallahu an. Hadis berasal dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, artinya yang langsung mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda ya. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua amal perbuatan itu haruslah dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bagi setiap orang ya, adalah apa yang sesuai dengan niatnya, sesuai dengan apa yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya, yaitu hijrah dari Mekah ke Madinah, ilallahi wa rasulihi, hijrahnya itu karena Allah dan Rasulullah, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya ya hijrah kepada Allah dan kepada Rasulullah. Wa man kanat hijratuhu lidunya, tapi siapa yang hijrahnya itu karena ingin memperoleh dunia, yusibuha, ya dia akan memperoleh dunia itu saja. Awi meraatin, atau dia ikut hijrah itu karena mengejar seorang perempuan, yang kihuha, ya mungkin dia akan menikahi wanita itu ya. Fahijratuhu, maka hijrahnya setiap orang itu ila ma hajara ilaihi, adalah menuju apa yang menjadi tujuan dari hijrahnya itu. Muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Hadis yang kedua, karena syarahnya ini nanti setelah dua hadis ini disebutkan, syarahnya dijadikan satu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini kalau bahasa Indonesia itu ada tingkatan-tingkatan, Pak. Kalau bahasa Arab ya semua qala, Allah ya qala, Nabi Muhammad ya qala, Umar bin Khattab ya qala, Aisyah ya qala. Tapi kalau di Indonesia itu kalau orang itu berkata, kalau Nabi bersabda, kalau Allah berfirman. Ya. Nah, ini ciri bahasa Indonesia itu ada tingkatan-tingkatan. Bahasa Jawa lebih rumit lagi nanti. Apa yang disabdakan Rasulullah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu, ya, wa fi riwayatin man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, dari Aisyah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami ini, ya, yang tidak berasal dari Nabi. Kemudian di riwayat yang lain itu redaksinya sedikit berbeda, yaitu man amila amalan, ya, barang siapa yang melakukan suatu amal laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintah dari kami, fahuwa raddun, maka amal itu ditolak. Ya, muttafaqun alaih, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Nah, ini syarahnya agak panjang, nanti kita baca pelan-pelan, karena memang dua hal ini sangat penting. Hal yang kedua ini yang masih menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama-ulama Islam. Ya, ini kita harus pahami secara proporsional perbedaan pendapat itu bagaimana. Hadanil haditsani al-azimani yadkhulu fihima ad-din kulli. Ya. Dua hadis yang agung ini masuk di dalamnya urusan agama seluruhnya. Seluruh urusan agama masuk dalam dua hadis ini. Usuluhu wa furu'uhu, baik yang bersifat pokok maupun bersifat cabang. Zahiruhu wa batinuhu, yang bersifat lahiriah maupun yang bersifat batiniah. Fa haditsu Umar mizanun lil a'malil batinah. Hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab tadi dikatakan di sini mizanun lil a'malil batinah, adalah satu ukuran untuk amalan-amalan batiniah atau amalan hati. Jadi soal niat tadi itu menyangkut sikap batin, amal batiniah, amalan hati. Ya. Sementara wa hadits wa Aisyah, sedangkan hadis yang dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, tumizanun lil a'malid dhahirah. Itu yang dijadikan ukuran standar untuk amal-amal yang bersifat lahiriah, yang tampak. Ya. Contoh konkretnya soal sholat misalnya, hadis Umar tadi itu menyangkut masalah batinah, yaitu masalah niat. Ya, dan niat ini yang menentukan nilai dari sholat kita. Sementara yang hadisnya Sayyidatina Aisyah itu menyangkut masalah-masalah lahir yang tampak, yaitu bagaimana gerakan-gerakan sholat, bagaimana bacaan-bacaan di dalam sholat, yaitu masalah-masalah yang sifatnya lahiriah. Ya. Jadi di dalam sholat itu sendiri ada amal batiniah, ada amal lahiriah. Ya. Yang batiniah dasarnya haruslah hadis tadi yang pertama, yaitu soal niat. Ya. Adapun yang lahiriah itu hadis kedua dari Sayyidatina Aisyah, yaitu contoh bagaimana Nabi mengajari kita sholat. Ya. Fafihimal ikhlasu lil ma'budi,
Ya. Jadi di dalam masalah ini nomor satu disebutkan adalah soal keikhlasan. Ya. Keikhlasan untuk yang kita sembah, yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi batinnya. Wal mutaba'ah lirrasul, dan mengikuti tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini secara lahiriah, gerakan dan bacaan salat. Alladzani huma syartun likulli qaulin wa amalin, di mana kedua-duanya yaitu soal ikhlas dan mengikuti tata cara Nabi tadi adalah syarat yang harus dipenuhi untuk setiap perkataan dan setiap perbuatan yang kita lakukan, zahirun wa batinun, yang lahir maupun yang batin. Faman akhlasa a'malahu lillahi, maka barang siapa yang mengikhlaskan amalnya untuk Allah, ya. Jadi semata-mata melakukan ibadah itu adalah untuk Allah, ya. Muttabi'an fi dzalika Rasulullah, dan juga mengikuti dalam hal salat tadi itu apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahadzal ladzi amaluhu maqbulun, inilah yang amalnya diterima, ya. Jadi yang diterima amalnya adalah yang niatnya lillah dan praktek ibadahnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini rasanya gampang itu. Ya, oh gampang kalau gitu, untuk menentukan makbul apa tidak kan itu tadi. Ya, tapi di situ juga ada persoalan. Ya, ya pertama ikhlas itu bertingkat-tingkat. Ya. Ikhlas itu kan yang paling top kan lillah, 100% lillah. Yang paling rendah itu kalau orang beribadah linnas, untuk manusia. Nah kita itu bergerak, ya, dari linnas sampai ke lillah ini terus. Ya, itu persoalan niat. Persoalan tata cara ibadah, seperti yang kita lihat bagaimana Rasulullah sholat, itu juga masih menimbulkan persoalan. Mengapa? Karena waktu itu belum ada video seperti ini. Kalau dulu Rasulullah sholat itu di video, maka jelas itu. Tapi kan perintahnya kan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Nah orang melihat melihat Nabi sholat itu kan bisa saja berbeda-beda. Bisa karena jarak pandangnya, bisa karena sudut pandangnya, ya. Jadi dimungkinkan untuk berbeda, termasuk apa yang diucapkan. Karena Nabi dulu tidak mengajarkan sekarang halaqah, sekarang cara membaca bagaimana doa iftitah terus diajarkan bareng-bareng, tidak begitu caranya. Para sahabat hanya mendengar bagaimana Rasulullah membaca doa iftitah, kan begitu. Ya. Jadi disitulah kemudian timbul adanya perbedaan pendapat. Ya. Minimal di antara 4 madhab. Ya. Nah, itu latar belakang dari perbedaan. Waman faqadal amrayni au ahaduhuma fa amaluhu mardudun. Siapa yang kehilangan 2 hal tadi, ya, atau salah satu dari 2 hal tadi, maka amalnya mardudun, tertolak. Ya, amalnya tertolak. Dakhilun fi qaulihi ta'ala, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surat Al-Furqan ayat 22. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ya. Kata Allah, ya, nanti akan kami perlihatkan apa yang sudah mereka lakukan. Amal yang sudah mereka lakukan. Bagaimana mereka beribadah. Faja'alnahu haba'an mansura, tapi kemudian
kami buat amal mereka itu seperti debu yang bertebaran. Berarti hilang kan? Ya. Seperti debu yang bertebaran. Berarti tidak ada. Dianggap tidak ada. Itu yang dikatakan mardud tadi ditolak. Ya. Ini yang tidak memenuhi dua syarat tadi atau salah satu dari keduanya. Wal jami'u lil wasfaini dakhilun fi qaulihi ta'ala, ya, yang mencakup dua deskripsi gambaran tentang dua hal tadi itu tercakup di dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 125, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Ya. Dan ayat surat Al-Baqarah 112, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya. Jadi kalau kedua syarat tadi itu dipenuhi, maka ayat ini menyatakan barang siapa yang ahsanudinan, ya, yang beragama dengan baik, ya, artinya menjalankan agama dengan baik sesuai dengan dua syarat tadi itu, mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun, yaitu orang-orang yang aslama wajhahu, yang menyerahkan dirinya lillah kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik. Jadi niatnya tadi aslama wajhahu lillah, dia pasrah menyerahkan ibadahnya untuk Allah, dan muhsinun artinya dia menjalankan ibadah itu secara lahiriah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Nah, bala man aslama wajhahu walillahi wa huwa muhsinun, orang yang sudah memasrahkan dirinya kepada Allah dan muhsinun menjalankan ibadah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, maka falahu ajruhu inda rabbih, maka dia akan memperoleh pahala dari Tuhannya, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih. Artinya kalau sudah la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih, itu artinya surga. Hanya di surga lah tidak ada rasa takut dan rasa sedih. Kalau di dunia ini, ya sesoleh orang, ya sesoleh apapun seseorang itu, ya mungkin masih ada rasa takut dan rasa sedih. Tapi kalau di surga mutlak sudah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya. Oke. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tidak apa-apa, langsung nyela saja, tidak apa-apa. Ya. Kalau model pesantren nggak boleh memang itu. Ya, pokoknya kalau kiainya belum selesai, tidak boleh angkat tangan. Tapi di sini boleh lah, supaya tidak ganjil nanti ya. Nanti mumpung ingat gitu bisa ditanyakan kalau ada yang kurang jelas. Ya, ya, oh, enggak. Bagaimana kita menetapkan bahwa sesuatu urusan yang kita hadapi itu masuk dalam fi amrina hada, itu dalam urusan itu, atau dalam urusan yang berbeda, misalnya urusan duniawi misalnya. Terima kasih. Ya, baik. Jadi memang ini kalimatnya umum sekali, fi amrina, dalam urusan kami. Ya. Apakah semua urusan itu adalah merupakan urusan kami, artinya urusan yang disebut sebagai urusan agama, atau ada dibedakan? Urusan-urusan manusia itu ada yang sifatnya urusan agama, ada yang bukan urusan agama tapi urusan kebudayaan, urusan orang hidup, ya, dan sebagainya. Ya. Nah, ada hadis lain yang kemudian dijadikan salah satu
alasan penafsiran ya dari istilah amrina tadi, di mana Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui daripadaku tentang urusan-urusan duniamu. Bi umuri dunyakum. Ya. Yaitu ketika Rasulullah suatu hari sedang berjalan dengan seorang sahabat melihat para petani sedang mengawinkan kurma. Ya, terus Nabi bilang, tidak perlu itu. Ya, nanti kan kawin sendiri, kan gitu ya, kata Rasulullah. Ya memang tanpa dikawinkan pun tetap bisa berbuah karena ada angin yang mengawinkan atau mungkin ada hewan. Ya. Nah, karena Rasulullah mengatakan begitu, maka sebagian dari para petani tadi berhenti melakukan hal itu. Ya. Ditunggu sampai masa panen, ternyata yang tidak mengawinkan itu produknya turun drastis. Maka mereka kemudian datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami mengikuti apa yang Anda katakan, tapi ternyata hasilnya seperti ini. Ya. Buah kurmanya ini jadi turun drastis. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, saya tidak menyuruh kalian dan tidak melarang kalian, saya hanya ingin mengatakan apa yang saya ketahui. Ya, itu mestinya nggak perlu dikawinkan. Terus ditambah dengan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu yang lebih tahu urusan-urusan duniamu itu. Di sini urusan pertanian tadi. Nah, berarti di sini ada yang namanya amr. Urusan itu ada urusan agama, ada urusan dunia. Oleh karena itu maka para ulama kemudian membagi. Ya, ada yang kaitannya dengan hadis Siti Aisyah tadi adalah ahdatsa fi amrina itu adalah urusan-urusan ibadah mahdhah. Ini pendapat yang saya kira umum sekali di kalangan. Saya membaca tulisan Mahmud Shaltut, ya, rektor Syekhul Azhar tentang bid'ah itu juga membatasi bahwa yang ada ibadah mahdhah dan ada ibadah yang ghairu mahdhah. Yang ghairu mahdhah itu semua yang kita lakukan di dunia ini asal itu kita niatkan lillah itu namanya ibadah, tapi ibadah umum. Ya. Nah, jadi itu hadis tadi itu sebagian besar ulama membawanya kepada urusan ibadah mahdhah. Ya. Tapi juga saya melihat dari satu sisi, ada hal-hal yang dekat kepada ibadah mahdhah. Ya. Atau di dalam ibadah mahdhah itu sendiri ada hal-hal yang tidak mahdhah. Ya. Sebab kalau dalam sholat itu misalnya, itu kan ibadah mahdhah. Ya. Tapi apakah semua hal dalam sholat itu termasuk ibadah mahdhah? Misalnya soal pakaian yang dipakai pada waktu sholat. Apakah itu termasuk ibadah mahdhah misalnya? Kemudian bacaan-bacaan. Ya. Nah, sekarang kalau bacaan-bacaan atau doa-doa di luar sholat, apakah itu termasuk ibadah mahdhah apa tidak? Nah, di sini ini masalah saya kira yang menjadi perbincangan. Ya. Kalau saya pribadi berpendapat kalau itu di dalam sholat, maka gerakan sholat dan bacaan sholat yang sudah didasarkan atas hadis-hadis yang mutawatir itu harus kita ikuti. Tapi kalau dasarnya itu adalah hadis-hadis yang masih diperselisihkan pemahamannya, ya itu kalaupun ada perbedaan maka tidak termasuk yang membuat perkara baru dalam agama tadi. Contoh, kita kalau sholat takbiratul ihram, Allahu Akbar, kan begini. Tapi orang-orang di Afrika Utara nggak ada yang begitu. Allahu Akbar, ya sudah, nggak ada sedekap. Ini mazhab Maliki. Ya. Mazhab Maliki yang dominan di Afrika Utara, kecuali Mesir. Nah, itu saya sudah ke Maroko, saya sudah ke Tunis, ya. Itu selalu nggak ada yang
sedekap. Termasuk Sudan. Sudan masih dua macam karena ada Syafi'i, ada Maliki. Ada yang sedekap, ada yang tidak. Nah, di sini tidak boleh kemudian dikatakan yang tidak sedekap itu berarti membuat aturan baru. Atau yang Maliki mengatakan yang sedekap itu bikin aturan baru. Jadi bid'ah. Nah, jadi dalam hal seperti ini kita tidak bisa itu disebut sebagai bid'ah karena apa? Masing-masing punya dalil. Dan imam itu mengambil dalil mana yang paling kuat menurut dia, kan begitu. Itu dari sisi dalil. Belum dari sisi penafsiran. Misalnya kunut subuh. Nabi memang pernah mempraktekkan itu. Tapi tidak terus. Tidak terus menerus. Cuma 1 bulan kalau saya tidak salah menurut riwayatnya itu. Nah di sini Imam Syafi'i dan Imam Hanafi berbeda pendapat. Menurut Imam Hanafi, karena Nabi itu hanya sebulan kunut, berarti kunut itu disebabkan oleh peristiwa-peristiwa tertentu. Jadi Nabi itu kunut dulu karena ada kejadian di mana guru-guru Al-Quran yang dikirim oleh Nabi ke satu suku itu dibunuh semuanya. Maka Nabi kunut subuh itu mendoakan untuk berdoa kepada Allah untuk melaknat orang-orang itu. Tapi kemudian setelah itu enggak diteruskan. Imam Syafi'i berpendapat, apa yang sudah pernah dilakukan Rasulullah meskipun hanya sekali, itu berarti sesuatu yang bisa kita lakukan terus. Meskipun tidak wajib, karena Nabi pernah tidak melakukan, tapi pernah melakukan. Berarti itu sunnah, hukumnya sunnah. Nah, disitulah itu perbedaan dalam menganalisa suatu fakta yang terjadi. Jadi kembali kepada pertanyaan Pak Taufik, kalau saya berdasarkan apa yang saya baca dari banyak referensi, ya memang dibedakan ibadah mahdhah dan di luar ibadah mahdhah. Kalau ibadah yang ghairu mahdhah, misalnya berdoa, berzikir, itu kan dekat-dekat dengan sholat ya. Itu kira-kira mahdhah atau ghairu mahdhah? Menurut saya, ya itu tidak bisa dikatakan urusan dunia. Itu juga tetap urusan ibadah tapi tidak mahdhah. Dan di situ tidak harus terikat 100% dengan contoh dari Nabi. Artinya kita bikin doa sendiri boleh. Bahkan di dalam sholat pun kita berdoa dengan doa kita sendiri. Dalam bahasa kita. Asal tidak kita ucapkan itu boleh dalam hati aja. Tapi kalau diucapkan itu menjadi nanti dianggap sebagai bacaan sholat itu yang nggak boleh. Kalau bacaan sholat sujud ya sudah jelas. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma wa bihamdika allahumma firli, misalnya itu. Dan lain-lain banyak. Tapi kalau kita berdoa, ya Allah, saya ini sedang menghadapi problem yang besar, maka berilah aku jalan keluar. Waktu sujud kok ngomong begitu, didengar oleh orang lain, nah itu yang tidak boleh. Karena itu nanti dianggap sebagai bacaan sujud. Ya, jadi doa-doa kita sendiri itu di dalam hati saja. Ya. Masih ada perbedaan di situ. Apakah redaksinya harus persis? Nah ini juga masalah. Misalnya sholawat. Kalau Nabi mengajarkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, ya doa tahiyat. Nah, itu yang ketat seperti itu. Pokoknya kalau doa sholat tidak boleh ditambah apapun. Tapi di kalangan mazhab Syafi'i, ulama Syafi'iyah mengatakan ya boleh asal tidak menyimpang. Misalnya kita tambahi sayyidina, Allahumma sholli ala
Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mengapa kok ditambah Sayyidina? Rasanya enggak mentolo menyebut Muhammad, kok cuma jambal saja gitu. Itu alasannya begitu. Ya. Nah, di sini sudah terserah kita. Ya tentu yang lebih aman adalah ya sudah ngikuti saja apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau di luar sholat itu terserah. Mau kita tambah Sayyidina, Nabiyina, Rasulina, ya, Maulana dan seterusnya itu monggo silakan di luar sholat. Tapi dalam sholat maka mungkin akan lebih aman kalau mengikuti persis seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini jawabannya jadi panjang Pak Taufik ya, karena ini masalah yang tidak pernah selesai di antara kita. Tapi ya sudahlah, kita tidak perlu menyalahkan orang lain, mana yang kita yakini benar itulah yang kita amalkan, gitu aja. Ya, orang lain silakan, nanti yang akan menilai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kalau itu kita perbincangkan mana yang kuat, mana yang lemah, mana yang benar, itu tidak akan habis. Jadi urusan seperti itu kita kembalikan kepada Allah. Penilaiannya nanti di akhirat. Ya. Jangankan kita sama Muslim berbeda, kita berbeda dengan orang Kristen aja. Allah mengatakan sudahlah, itu nanti biar Allah yang mengadili nanti, yang menghukumi. Ya. Saya kira gitu Pak Taufik. Yeah. Oh okay. Ya, makmum itu wajib mengikuti imam kan pada hal-hal yang memang sifatnya pokok, ya. Sifatnya pokok, terutama syarat rukun. Ya, rukun-rukunnya lah kalau itu rukun. Ya, rukunnya itu harus kita ikuti. Problemnya adalah kadang imam juga tidak memenuhi syarat rukunnya. Misalnya dia sujudnya, rukuknya cepat sekali sehingga tidak ada tumakninah. Itu kan ada kadang imam seperti itu. Ya, nah ini gimana kita itu? Nah, di sini memang problem. Jadi makanya imam itu kita harus tunjuk orang-orang yang betul-betul tahu ya bagaimana ketentuan syariat di situ. Nah, menurut saya seperti yang saya alami, saya kira waktu saya di Tunis atau di Maroko, bahkan juga saya sholat Jumat, ya imamnya tidak sedekap. Nah, saya ya sedekap, gitu ya. Nah, karena saya mengikuti satu pendapat yang mengatakan bahwa sedekap itu termasuk, itu kan sunnah saja memang, ya. Jadi sedekap itu kan bukan rukun ya. Bukan rukun. Jadi sedekah atau tidak secara hukum fikih tidak mempengaruhi sah tidaknya. Ya. Jadi kalau kita ngikuti fatwa dari Imam Ahmad bin Hanbal, misalnya soal kunut, beliau mengatakan meskipun Imam Ahmad mengatakan bahwa kunut subuh itu bid'ah, tapi dia menyarankan kepada pengikutnya, kalau kamu makmum dengan imam yang pakai kunut, maka ikutlah imamnya. Tetap ikut mengamini, ya, ikut mengamini. Mau angkat tangan, mau tidak itu ya terserah kita, pendapat kita. Ya. Tapi yang jelas kita harus tetap mengikuti. Mengikuti itu bisa ikut amin, amin, amin. Atau kita tidak pakai angkat tangan dan tidak amin keras, cukup dalam hati. Yang penting jangan mendahului. Ya sujudnya nunggu imamnya dulu sujud, kan begitu. Ya. Jadi tidak masalah Bu, kita berbeda dengan imam dalam hal-hal yang bukan merupakan rukun. Ya. Oke, kita teruskan. Aman niyatu, adapun niat, ini penjelasan lanjutan mengenai niat. Fahwal qasdu lil amali taqarruban ilallah.
Jadi niat itu adalah kesengajaan di dalam hati untuk melakukan suatu perbuatan ibadah taqarruban ilallah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa talaban limardatihi wa thawabihi, dan untuk mencari ridho Allah dan mencari sawab atau pahala dari Allah. Nah, jadi niat itu adalah, saya ulangi, al-qasdu, kesengajaan. Kesengajaan itu dalam hati. Ya, bahwa kita melakukan itu tadi adalah dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, memohon atau mengharapkan ridhonya dan juga mengharapkan pahalanya. Ya. Amaniyatul amal fala tasihhu taharatu bi anwa'iha wala shalah wala zakah was shaum wal hajj wa jamil ibadat illa bi qasdiha wa niyatiha. Nah, jadi tadi itu yang dikatakan pertama adalah niat untuk Allah itu dalam semua hal, tidak harus diucapkan, tapi bisa saja secara umum. Pokoknya kita ini sudah niat hidup kita ini adalah untuk Allah. Berarti semua yang kita lakukan untuk Allah. Kita mau berangkat kerja, keluar rumah, tidak perlu nawaitu, ya, saya berniat ini untuk bekerja, tidak perlu, ya, tidak perlu. Cukup mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sudah cukup, ya. Atau bahkan tidak mengucapkan pun, kalau memang sudah hati kita itu sudah terprogram sedemikian rupa secara mendasar bahwa semua hidup kita ini untuk Allah dan itu betul-betul kita hayati, maka itu sudah bisa dianggap sebagai niat, ya, untuk amal-amal yang secara umum. Adapun niat untuk ibadah-ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah, seperti misalnya wudu, sholat, zakat, puasa, haji, ya, maka itu harus ada betul-betul kesengajaan dalam hati dan diniatkan. Makanya dalam hati itu kita harus ada niat, ya. Nah, ini pun diantara para ulama kan juga berbeda mazhab, ya. Kalau mazhab Syafi'i, niat itu diucapkan. Itu sunnah, ya. Semua sepakat bahwa niat itu yang penting dalam hati. Itu semua imam madhab sepakat, ya. Niat itu yang betul adalah di dalam hati, bukan yang diucapkan. Karena yang diucapkan bisa berbeda dengan di hati, ya. Nah, jadi niat itu ada di dalam hati. Menurut Imam Syafi'i, kalau itu dilafalkan, diucapkan, itu sunnah, dia dapat pahala. Tapi kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal itu bid'ah, karena tidak ada contoh dari Nabi dulu orang mau sholat itu kemudian mengatakan usolli fardhol maghribi salah tarok, tidak ada itu ceritanya begitu, tidak ada. Tapi Imam Syafi'i berpendapat mengucapkan itu tidak wajib, boleh bahkan sunnah karena memperkuat apa? Niat yang ada di dalam hati. Ya, nah, itu terserah kita mau mengikuti yang mana. Ya. Di sini katakan bahwa kalau ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhah, ya, wudu, sholat, puasa, haji, ya, nah, itu niatnya harus ditegaskan di dalam hati. Fayanmi tilkal ibadah mu'ayyana, dia harus meniatkan di dalam hatinya bentuk ibadah yang dia akan lakukan. Ya. Jadi kalau puasa, ya niat hatinya saya akan puasa. Kalau sholat, ya niatnya sholat. Kalau wudu, ya niatnya wudu untuk liraf'il hadas, untuk menghilangkan hadas. Ya. Wa idza kanatil ibadatu tahtawi ala ajnasin wa anma kas-shalah minal fardu wan naflu wal muayyan wan naflu mutlaq. Ya. Salat ini pun ada bermacam-macam. Ada yang fardu, ada yang sunnah. Ini juga harus di hati itu harus jelas kita ini mau salat fardu atau salat sunnah. Makanya kalau Imam Syafi'i itu kan jelas, ya. Usolli fardhol maghribi,
kan gitu ya. Kalau sunnah ya usolli sunnata ba'diyatal maghribi misalnya begitu. Jadi itu diucapkan. Nah, bagi imam yang lain, Imam Ahmad, itu dalam hati saja, tidak usah diucapkan. Tapi kalau sifatnya an-naflul mutlak, ya, misalnya sholat sunnah yang mutlak, bukan sholat sunnah yang tertentu, misalnya sholat duha, sholat malam, sholat ba'diyah. Kalau sholatnya itu sunnah mutlak, artinya sholat sunnah yang kita lakukan kapan saja kita ya ingin sholat, boleh kita sholat. Nah itu boleh diniatkan pokoknya sholat aja, tidak tentukan sholat apa. Nah menurut Syekh Asadi seperti itu. Jadi al-naflul mutlak yakfi fihi an yanwiya as-sholat. Kalau sifatnya sholat itu sunnah mutlak, cukup dia berniat melakukan sholat, tidak harus disebutkan jenis sholat apa. Ya. Wala budda aidan ayyumazizal adata minal ibadah. Nah, ini poin berikutnya. Harus juga dibedakan antara ibadah dengan adah, dengan adat. Bainal ibadati wal adah, antara ibadah dan adat. Famasalan, contohnya al-ightisal, mandi. Ya, mandi itu apa tujuannya? Ya kaunadhafatan, ya supaya membersihkan diri. Au tabarutan, atau karena panas kita mandi supaya seger, kan itu. Tapi ada yang mandi itu yang sifatnya ibadah mahdhah, karena mandi untuk tujuan-tujuan tertentu, apakah itu yang wajib maupun yang sunnah. Misalnya mandi untuk tujuan menghilangkan hadas besar, maka itu harus ada niat dalam hati, ya. Atau ini memandikan mayit, ya harus ada niatnya itu memandikan mayit, ya. Atau walil Jum'ah, hari Jumat kita sunahkan mandi, maka ketika kita mandi Jumat pagi itu kita niatkan memang kita melakukan mandi untuk menjalankan sunnah. Nah itu baru diakui pelaksanaan ibadahnya itu. Kalau enggak ya dianggap mandi biasa. Nah, jadi dibedakan antara hal yang memang merupakan ibadah dan hal yang merupakan kebiasaan. Makan juga begitu. Ya. Kalau makan kita tidak harus berniat. Ya. Saya niat makan ini, makan pagi lillahi ta'ala, tidak harus begitu, pokoknya makan saja sudah. Tidak ada. Tapi kalau kita makan itu karena kita berbuka, ya, maka itu kita niatkan makan itu berbuka sehingga kita dapat berkah dari makan pada waktu maghrib itu. Ya. Saya teruskan sedikit. Wa kadzalika yakhrujul insanu darahima mathalan lizakah. Orang mengeluarkan uang, apakah ini untuk zakat atau untuk kafarah, tebusan, atau untuk nadar, atau untuk sedekah yang disunahkan, atau ini sebagai hadiah. Nah ini semua perlu diniatkan dalam hati supaya jelas. Zakat misalnya ya harus kita niatkan, ini zakat saya dari harta saya yang jumlahnya sekian, ini jumlahnya sekian, itu harus ada. Jadi itu harus ada niatnya. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian, sebagian syarah dari dua hadis tadi, tapi ini masih agak panjang syarahnya. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Sebelum saya akhiri, monggo kalau ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat atau pertanyaan, saya persilakan. Kalau tidak ada, mungkin bisa kita akhiri sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.